Halo anak-anak, peserta didik baru SMP Kanisa 1 Surakarta yang hebat dan yang kubanggakan. Selamat bergabung dengan SMP Kanisius 1 Surakarta yang lebih dikenal dengan Kansas. Dan selamat bertemu dalam materi pengenalan lingkungan sekolah hari pertama dengan materi pengenalan kurikulum SMP Kanisius 1 Surakarta. Oke, sebelum kita melanjutkan dengan materi pengenalan kurikulum SMP Kanisius 1 Surakarta, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Karena ada pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Saya, Ibu Agatha Sri Kristiani Pelita, terlahir 52 tahun yang lalu di kota Solo. Mengajar di SMP Kanisius 1 Surakarta mulai tahun pelajaran 2004-2005. Dan selanjutnya saya akan menemani kalian belajar bahasa Inggris. Sekian perkenalan singkat saya dan kita lanjutkan dengan materi pengenalan kurikulum SMP Kanisius 1 Surakarta. Oke, bersiaplah. Pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu karir yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu, mengandung pengertian jarak yang harus ditempuh pelari dari garis start ke finish. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Dan menurut Permendikbud Nomor 61 Tahun 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Selanjutnya, 3 hal yang akan dicapai kurikulum, yakni 1. Karakter, bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah. 2. Kompetensi, bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks. 3. Literasi, bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk kegiatan sehari-hari. Kecakapan abad 21 yang dikembangkan kurikulum 2013 adalah kualitas karakter. Bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah. Maka harus dikembangkan kualitas karakter iman dan takwa, cinta tanah air, rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, kesadaran sosial, dan budaya. Kompetensi, bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks. Maka yang dikembangkan adalah kompetensi berpikir kritis, memecahkan masalah, kreativitas, komunikasi, dan juga kolaborasi. Sedangkan literasi dasar, bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk keperluan sehari-hari. Maka dikembangkan literasi bahasa dan sastra, literasi numerik, literasi sains, literasi digital, literasi keuangan, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Sedangkan penilaian proses belajar, ada 3 aspek, aspek pengetahuan, tes lisan, tes tertulis, dan penugasan, aspek keterampilan dengan kinerja, proyek, produk, dan portofolio, sedangkan aspek sikap pada observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Berikutnya, kegiatan pengembangan diri. Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat serta talenta yang dipunyai peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri dilakukan antara lain melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik. Dan kegiatan ekstrakurikuler, di mana kegiatan ekstrakurikuler terdiri dari 2, yaitu kegiatan ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib adalah pramuka.
Sedangkan ekstrakurikuler pilihan di SMP Kanisius 1 menyediakan begitu banyak pilihan untuk mengembangkan bakat dan talenta kalian. Antaranya Paskibra, PMR, paduan suara, band, seni tari, public speaking, taekwondo, basket, badminton, futsal, dan juga keterampilan wanita. Berikutnya tentang KBM. KBM yang dulu dikenal dengan KKM. Apa itu KBM? KBM adalah ketuntasan belajar minimal. Adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Dan kita lihat ketuntasan belajar minimal di SMP Kanisius Surakarta. Untuk mata pelajaran kelompok A, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, kelas 7 75, kelas 8 75, kelas 9 78. Sedangkan untuk pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan juga Bahasa Indonesia, baik kelas 7, 8 ataupun 9 sama, yaitu 75. Untuk matematika, KBM-nya 70 untuk kelas 7, 8, dan 9. Sementara untuk ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, seni budaya, KBM-nya 75. Dan untuk kelompok B, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dan juga prakarya, KBM-nya 75 untuk kelas 7, 8, dan 9. Dan untuk bahasa Jawa, KBM-nya 70 untuk kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan kesenian daerah KBM-nya 75 untuk kelas 7, 8, dan 9. Struktur kurikulum 2013 SMP Kanisius 1 Surakarta. Kita lihat di sini untuk mata pelajaran kelompok A dan kelompok B dan juga alokasi waktu per minggunya. Untuk kelompok A, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dan juga Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, masing-masing 3 jam pelajaran per minggu. Untuk Bahasa Indonesia, 6 jam pelajaran per minggu. Matematika 5 jam pelajaran per minggu, demikian juga IPA 5 jam pelajaran per minggu. Sedangkan ilmu pengetahuan sosial dan bahasa Inggris 4 jam pelajaran per minggu dan seni budaya 3 jam pelajaran per minggu. Sedangkan untuk kelompok B, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 3 jam pelajaran per minggu. Sedangkan untuk prakarya, bahasa Jawa, dan kesenian daerah masing-masing 2 jam pelajaran per minggu. Sehingga total jumlah alokasi waktu per minggu 42 jam pelajaran. Berikutnya adalah kriteria kenaikan kelas. Untuk bisa naik kelas, peserta didik menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti, tidak memperoleh nilai aspek pengetahuan dan keterampilan lebih kecil atau sama dengan KBM, atau tidak menuntaskan indikator kompetensi dasar dan kompetensi inti dengan nilai rata-rata akumulatif lebih dari 2 mata pelajaran kurang dari rata-rata KBM. Kemudian memiliki deskripsi sikap baik, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik, dan tidak memiliki nilai kompetensi pengetahuan dan atau keterampilannya pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan atau PPKN lebih kecil atau sama dengan KBM. Program remedial dan pengayaan. Remedial merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KBM dalam kompetensi dasar tertentu. Pelaksanaan pembelajaran remedial dilakukan dengan cara pemberian bimbingan secara individu ataupun pemberian bimbingan secara kelompok, dan juga pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Dan pembelajaran ulang ini dilakukan apabila semua peserta didik mengalami kesulitan. Kemudian juga pemanfaatan tutorial sebaya. Kemudian bagi anak-anak yang tidak memerlukan remedial, maka diberi kesempatan untuk pengayaan. Nah, pengayaan merupakan
program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KBM. Pelaksanaan program pengayaan dapat dilakukan dengan cara belajar kelompok ataupun belajar mandiri. Anak-anak, kita sekarang berada dalam pandemi COVID-19. Maka kebijakan pendidikan di masa darurat pandemi COVID-19 pun berbeda. Berdasarkan Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana dan Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tertanggal 24 Maret 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 dan berdasarkan Surat Edaran Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tertanggal 18 Mei 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah, dan warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Maka diadakan dengan cara pembelajaran jarak jauh atau sering disebut dengan pembelajaran daring, yaitu guru melakukan aktivitas belajar melalui beragam media belajar daring untuk pendampingan belajar dan tentunya mendapat umpan balik pengerjaan tugas dan juga refleksi proses dan hasil belajar. Proses kegiatan belajar mengajar ini blended learning dalam masa pandemi COVID-19 itu bisa digabung antara tatap muka dan juga belajar dari rumah atau belajar jarak jauh. Tatap muka, kegiatan pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas dengan pemenuhan prokes COVID-19. Sedangkan pembelajaran daring adalah proses pembelajaran secara daring melalui pemanfaatan LMS, video conference, dan WhatsApp atau media pembelajaran lainnya. Sedangkan evaluasi pembelajarannya, pengukuran hasil pembelajaran aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Kegiatan belajar mengajar berbasis blended learning merupakan kegiatan pembelajaran campuran antara tatap muka dan online. Kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah dan juga kegiatan belajar mengajar daring melalui LMS, video conference, WhatsApp, dan media pembelajaran lain. Oke, demikian anak-anak, materi sudah selesai dan kita berharap pandemi segera berlalu dan kita bisa segera bertatap muka di SMP Kanisius 1 Surakarta kita tersayang. Jangan lupa setia dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaannya. Tetap semangat, salam sehat, Kansas Jaya.